Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus Pleno PGRI Provinsi Jawa Tengah, Ketua dan seluruh jajaran APKS Provinsi Jawa Tengah, Smart Learning and Character Center PGRI Jawa Tengah, teman-teman IT dari Universitas PGRI Semarang yang membantu terselenggaranya acara ini, para ketua dan pengurus PGRI Kabupaten Kota yang hadir secara virtual, beserta pengurus APKS, pengurus SLCC PGRI Kabupaten Kota, wabil khusus pada teman-teman peserta simulasi dan bimbingan seleksi P3K di seluruh Jawa Tengah yang sekali lagi saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini apa yang telah bersama-sama kita gagas, kita rencanakan, kita perjuangkan, akan kita mulai simulasi dan bimbingan bagi teman-teman, terutama para guru honorer yang mengikuti P3K pada tahun ini untuk mengikuti simulasi dan bimbingan. Mudah-mudahan acara yang akan berlangsung tanggal 22 ya, sampai tanggal 9 ya, hampir 3 minggu ini. Saya kira satu kegiatan yang panjang ini Pak Sekum, ini berlangsung dengan baik dan lancar, dan para peserta bisa mengikuti secara baik serta lulus dalam seleksi yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini saya pertama ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman panitia. Ini saya kira kerja bareng dan apik ini kata Pak Agung tadi yang luar biasa antara pasti pengurus provinsi dengan APKS dan SLCC-nya, beserta pengurus kabupaten kota dengan APKS dan SLCC-nya di kabupaten kota yang didukung oleh Universitas PGRI Semarang. Inilah PGRI Jawa Tengah, bagaimana terus membangun solidaritas, membangun kerjasama untuk apapun yang kita lakukan bersama dalam rangka mencapai tujuan ber-PGRI. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh yang terlibat. Terlebih, mohon maaf tadi belum saya sebut adalah para narasumber, para instruktur yang saya kira ini akan sangat melelahkan, sesinya banyak sekali, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang nanti akan mencurahkan tenaga dan pikirannya mendapat satu pahala untuk Bapak Ibu semua karena membantu rekan-rekan kita yang akan mengabdi untuk negara. Bapak Ibu yang saya hormati terutama kepada peserta, pada pagi hari ini kami ingin kembali menyampaikan bahwa komitmen PGRI terhadap upaya meningkatkan mutu pendidikan yang kita yakini hanya bisa dicapai apabila guru-gurunya sebagaimana komitmen Mas Menteri capable dan sejahtera. PGRI Provinsi Jawa Tengah sejak awal menerjemahkan sejahtera itu harus pasti statusnya dan penghasilannya layak. Bentuk perjuangan ini telah dilakukan cukup lama, setidak-tidaknya dalam waktu 5 tahun terakhir ini, PGRI Jawa Tengah menggagas untuk mendapat kepastian tentang kekurangan guru di Indonesia pada hari ulang tahun PGRI tahun 2017. Dengan meyakinkan Pak Gubernur, lalu mengajak Menteri Pendidikan dan Menpan
untuk bersama-sama duduk memastikan tentang kekurangan itu. Dan waktu itu diumumkan 998.000 guru diakui oleh pemerintah. Dan perjalanannya akhirnya pemerintah mengiyakan itu, menyatakan kekurangan itu, dan memulai rekrutmennya di tahun 2018. PGRI kembali berhadapan dengan problem bahwa guru-guru honorer yang mengabdi sekian lama yang kita perjuangkan agar segera mendapatkan status, namun pada saat itu terganjal oleh usia. Jadi berbalik ya, pengabdiannya panjang, tetapi justru kesempatannya menjadi hilang untuk menjadi ASN CPNS. Maka pemerintah menawarkan jalan keluar, yaitu melalui ASN P3K. Sekali lagi kami mohon maaf, kita bisa terus berdebat tentang itu, tetapi itulah peluang yang sudah memungkinkan dilakukan dan sekarang sudah dibuktikan dengan teman-teman yang ikut seleksi P3K di 2019 telah menerima SK. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya pada 2019, 2018 ya ada CPNS, 2019 ada P3K pada waktu itu, ternyata jumlahnya belum signifikan. Ada masalah banyak mengenai siapa yang akan membayar dan sebagainya. PGRI terus tidak berhenti sampai di situ, sambil terus memperjuangkan prioritas pertama honorer bisa CPNS, bisa tanpa tes ya. Tetapi faktanya kan perjuangan itu tidak persis seperti yang kita harapkan 100%. Bahwa tes masih ada, bahwa semuanya CPNS belum bisa dilaksanakan, dan tetap yang disodorkan untuk 35 tahun ke atas melalui P3K. Sedangkan yang di bawah 35 tahun ke atas ke bawah bisa juga P3K lalu ikut CPNS atau CPNS. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kepemimpinan Mas Nadiem ini akhirnya meyakinkan kepada kita semuanya akan merekrut 1 juta guru. Saya kira ini perjalanan yang panjang untuk memastikan angka yang sungguh-sungguh fantastis, dan Mas Menteri sudah menyampaikan 2022-2003 akan semakin banyak karena jumlah pensiunnya rata-rata 70.000. Padahal guru honorer hanya 700-an ribu ya. Jadi masih aslinya jauh ini. Inilah saya kira angka-angka yang menurut saya sangat fantastis, dan hanya dengan kesungguhan dan keberanian pemerintah untuk melakukan atau untuk menyelesaikan masalah ini dengan pengangkatan secara massal. PGRI Jawa Tengah menyambut gembira ini dengan melakukan berbagai hal, diantaranya karena masih simpang siur, masih ada perdebatan mengenai apa itu P3K. Bagaimana kalau sudah diterima menjadi P3K, apakah ada jaminan tidak diputus di tengah jalan? Seberapa besar haknya? Bolehkah berkarir? Ya, atau bisakah berkarir sebagaimana CPNS? Termasuk menjadi kepala sekolah. Bolehkah ikut seleksi CPNS? PGRI Jawa Tengah telah menghadirkan Bapak Dirjen GTK, dan semua telah dijawab bahwa tidak mungkin pemerintah akan memutus di tengah jalan karena pemerintah yang butuh guru. Memenuhi 1 juta guru itu bukan barang yang mudah, sehingga tidak mungkin di tengah jalan lalu akan dihentikan. Yang kedua, P3K adalah, ini kepada teman-teman guru yang kemarin tidak ikut Pak Dirjen, P3K adalah ASN. Aparatur sipil negara, sehingga akan dijamin juga kesejahteraannya. Tidak hanya penghasilan yang pokok, tetapi juga tunjangan-tunjangan termasuk keluarga,
bahkan karirnya juga dijamin sebagaimana CPNS. Kalaupun saudara usianya masih memungkinkan, masih bisa juga tes atau seleksi CPNS, bahkan dijanjikan akan mendapat prioritas. Untuk itu, kepada saudara-saudara yang sekarang mengikuti, saya berharap bismillah, niat yang sungguh-sungguh, berjuang agar saudara-saudara bisa lolos. Karena kekhawatiran yang berikutnya adalah mengingat jumlah yang dibutuhkan melebihi jumlah guru honorer, maka rekrutmen kali ini juga dimungkinkan bagi yang bukan honorer. Ini kan dicemaskan. Lalu harus berkompetisi. Sudah dijawab dengan tegas, sebenarnya saat ini saudara hanya berkompetisi dengan dirinya sendiri, kalau boleh disebut seperti itu oleh Pak Dirjen. Karena apa? Tes sekarang hanya untuk mencapai passing grade yang minimal akan ditetapkan itu untuk dicapai. Siapapun yang mencapai angka itu, guru-guru honorer akan diterima. Disebut melawan dirinya sendiri, apabila kabupaten kota sebut saja di sekolah itu kebutuhannya 5, mengusulkan 5, berarti hanya capai saja nilai skor minimalnya, dia otomatis akan diterima. Selanjutnya problem yang muncul adalah, kita berharap ini masih ada waktu, mohon pada ketua pengurus kabupaten kota untuk bisa mendorong para bupati agar pendaftaran yang segera akan dibuka, formasinya bisa dimaksimalkan dari kabupaten kota, mengingat menurut Pak Dirjen dari 1 juta guru, 700 ribuan guru honorer saat ini yang diusulkan baru sekitar 400-an ribu, masih cukup banyak. Dan kami sudah buktikan di Jawa Tengah saja, kami ingin apresiasi kabupaten kota yang akhirnya mengusulkan cukup besar. Kemarin saya dilapori Pemalang mengajukan 1.800 lebih. Ini saya kira luar biasa. Kota Semarang katanya 1.000 lebih. Saya berharap semua kabupaten memanfaatkan ini karena Pak Dirjen sudah menjamin bahwa gaji dialokasikan dari APBN. Jadi tidak seperti simpang siur pada waktu yang lalu. Inilah saya kira yang penting saat ini untuk bersama-sama kita berjuang. Akhirnya saya ingin sampaikan, ikhtiar berikutnya saat ini kita tunjukkan bahwa untuk menghadapi itu, PGRI Jawa Tengah melalui APKS dan SLCC ingin memberikan pendampingan dalam bentuk simulasi dan bimbingan dengan harapan seluruh guru honorer terutama di samping peserta tes yang lain di Jawa Tengah ini bisa lebih siap dan memiliki peluang yang lebih untuk segera lolos, bukan pada tahap-tahap berikutnya karena saudara diberi kesempatan sampai 3 kali. Bismillah, sekali lolos. Ini yang saya kira harus bersama-sama kita perjuangkan. Kami hadir, mengulurkan tangan untuk menggandeng Bapak Ibu, mengantarkan agar bisa lolos, tetapi yang harus dilakukan oleh saudara-saudara peserta seleksi P3K adalah niat yang tulus, niat yang baik, berjuang dan berdoa agar status yang pasti dan penghasilan yang layak yang saudara sampai saat ini terus perjuangkan dan impikan bisa dicapai. Saya sungguh sudah merasakan kebahagiaan teman-teman yang sudah menerima SK. Akhirnya. Dan saya harap Bapak Ibu nanti akan juga mencapai hal tersebut. Sebelum saya tutup, saya hanya ingin mengingatkan, sebagaimana tadi oleh Pak Agung, selaku Ketua PKS Provinsi sampaikan, tantangan pendidikan menjadi sangat luar biasa dengan pandemi. Saat ini kita dihadapkan pada satu risiko pendidikan yang begitu berat. Kalaupun kita masih mungkin kurang sepakat tentang lost generation, tetapi lost learning sangat-sangat mungkin itu bisa terjadi kalau kita tidak segera mengatasi masalah ini. Dan kuncinya ada pada guru. Saya selalu katakan dimanapun, terima kasih para guru honorer. Kalian telah berada di garda terdepan
untuk paling tidak menjaga bagaimana loss learning ini tidak terlalu cepat terjadi, karena kalian adalah garda terdepan dalam melakukan pembelajaran daring yang saat ini masih harus berlangsung. Dan kami terus mengingatkan kepada pemerintah untuk mengurangi itu, di samping guru honorer segera harus mendapat kepastian kesiapan untuk pembelajaran minimal blended dengan tatap muka terbatas yang bisa buka tutup, itu segera juga diupayakan. Paling tidak apabila dalam waktu dekat ini penurunan bisa terus diupayakan, kita segera melakukan itu. Saya kemarin di Dinas Pendidikan sampaikan, kalau belum bisa 50%, ya 25%. Kalau belum bisa 2 hari sekali, ya kalau perlu seminggu 2 kali masuk. Prinsip hal ini harus mulai dilakukan agar anak-anak tidak kehilangan kesempatan dan pengalaman belajar yang baik. Inilah hal-hal yang terus harus kita bersama-sama upayakan, perjuangkan, dan mari kita bersama-sama berkomitmen untuk bersama-sama melawan corona dengan patuh 3M atau kalau perlu 5M. Dan apresiasi kami, kita sudah mulai dapat kepastian bahwa guru akan segera mendapat kesempatan vaksin. Saya berharap pemerintah membuktikan ini, guru di fase atau gelombang kedua ini segera mendapat vaksin itu. Tidak sudah diumumkan guru akan mendapat kesempatan vaksin, tapi nanti di belakang akhirnya tidak kebagian gitu ya. Sementara pembelajaran tatap muka terbatas kita harapkan secepatnya terjadi. Artinya kalau 2-3 minggu atau 1 bulan ke depan pembelajaran tatap muka terbatas itu bisa terjadi, kita sudah divaksin, para guru, saya kira paling tidak guru telah memiliki sekurang-kurangnya ya kekebalan yang kita harapkan tidak menjadi pembawa vaksin atau dia tidak terkena corona, sehingga mengkhawatirkan semua pihak. Terima kasih pemerintah yang telah melakukan itu. Terima kasih pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang telah mengusulkan sejumlah honorer P3K yang formasi yang cukup besar. Yang belum masih ada kesempatan. Kemarin ada beberapa kabupaten sudah berkomunikasi karena baru sedikit, baru 200-an akan segera diajukan. Dan selamat kepada teman-teman P3K yang sudah menerima SK. Motivasi teman-temannya untuk berjuang saat ini. Inilah bakti PGRI untuk pendidikan. Inilah bakti PGRI Jawa Tengah untuk pendidikan Jawa Tengah. Dan inilah kepedulian PGRI Jawa Tengah untuk teman-teman guru. Mudah-mudahan kita terus bersama-sama sampai saudara mendapat kepastian dan kita bergabung dalam organisasi, dalam rumah besar PGRI untuk bersama-sama membangun pendidikan Indonesia. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Selamat simulasi 2 hari ya Pak Agung ya simulasinya. Setelah itu bimbingan akan berlangsung sampai tanggal 9 Maret. Kerja luar biasa. Saya kira baru terjadi di Jawa Tengah ini. Dan ini bukan yang pertama, tahun lalu kita offline, ini sekarang blended ya Pak Agung, soalnya ada kemungkinan nanti offline-nya di kabupaten kota. Dan ini kerja bareng yang dahsyat antara PGRI Provinsi Jawa Tengah dengan APKS dan SLCC-nya, dan PGRI Kabupaten Kota dengan APKS dan SLCC-nya. Mudah-mudahan ke depan kita terus bergandeng tangan untuk memajukan organisasi yang kita cintai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, simulasi dan bimbingan seleksi P3K tahun 2021 dengan resmi saya nyatakan dibuka.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya dan 64.000 calon P3K kita harapkan lolos tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian teman-teman informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan memacu semangat teman-teman untuk belajar. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.